Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan bocoran dan prediksi kompetensi sosiokultural, yakni salah satu kompetensi yang dinilai pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, teman-teman, seperti pada video-video sebelumnya, saya pernah memberikan teman-teman tentang soal dan pembahasan P3K. Kemudian kemarin saya telah memberikan teman-teman beberapa kali tryout. Nah, untuk hari ini teman-teman, saya sedikit memberikan teman-teman bocoran dan prediksi untuk kompetensi sosiokultural. Jadi ini teman-teman sesuai dari kisi-kisi dari Kemendikbud. Nah, teman-teman, apa itu kompetensi sosiokultural? Nah, banyak teman-teman yang masih bingung mengenai kompetensi ini. Nah, banyak yang menyamakan, ini sama dengan TKP, tes karakteristik pribadi pada seleksi CPNS. Di soal-soal SKD itu teman-temannya. Nah, teman-teman perlu saya tekankan di sini bahwa SKD sama sosiokultural memang kelihatan serupa, tetapi pada dasarnya tidak sama. Kenapa teman-teman? Menurut Undang-Undang Guru teman-teman, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi sosiokultural. Nah, lebih lanjut di sini saya akan jelaskan. Kompetensi sosiokultural adalah kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Signifikansi kompetensi sosial bagi guru bisa dirasakan dalam banyak konteks sosial. Salah satunya dengan para stakeholder sekolah, termasuk di dalamnya para pelanggan sekolah, pengguna lulusan sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dalam proses kemajuan sekolah. Signifikansi juga dirasakan dengan kolega mereka di sekolah dan para siswa yang prestasinya berada di tangan guru sendiri. Nah, para siswa harus dihantarkan oleh para guru untuk bisa masuk dalam komunitas profesi, jasa, pedagang, atau bahkan harus mampu mempersiapkan para siswa untuk menjadi pengusaha yang sangat membutuhkan relationship dengan masyarakat luas. Jadi teman-teman, saya tanda merah di sini bahwa kompetensi sosiokultural adalah kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan. Jadi kemampuan kita untuk bergaul, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kolega-kolega sekolah, baik kepala sekolah, masyarakat lingkungan sekolah, para siswa, dan stakeholder lainnya yang berhubungan dengan sekolah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kompetensi sosiokultural. Nah, teman-teman, bagaimana cara teman-teman bisa menjawab soal-soal kompetensi sosiokultural? Jadi di sini saya sudah buatkan. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal sosiokultural, teman-teman harus memiliki berbagai kompetensi sosial. Di antaranya teman-teman harus memiliki empati. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki motivasi yang kuat untuk memberi respon pada lingkungan. Yang ketiga, teman-teman harus punya self-regulation atau teman-teman kemampuan mengelola emosi. Jadi teman-teman nanti tidak cepat marah ataukah tidak suka berteriak dan sebagainya. Nah, di sini self-regulation ini sangat dibutuhkan. Kemudian teman-teman harus punya identitas diri yang positif. Kemudian teman-teman harus bisa memahami orang lain. Teman-teman harus percaya diri. Teman-teman harus asertif. Teman-teman harus mengadopsi nilai-nilai positif. Teman-teman harus memahami budaya lingkungan. Teman-teman harus memperoleh pengakuan dari lingkungan. Kemudian teman-teman harus memberi kontribusi kepada lingkungan. Teman-teman harus dermawan. Teman-teman harus mengelaborasi berbagai pilihan. Teman-teman harus menetapkan pilihan-pilihan. Teman-teman harus berpartisipasi dalam kelompok. Teman-teman harus mampu berkomunikasi dalam kelompok. Teman-teman harus mampu bernegosiasi dan meyakinkan orang lain. Teman-teman harus mampu menyelesaikan masalah. Teman-teman harus mampu menghargai perbedaan etnik, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, teman-teman harus mampu bekerja sama dalam keragaman. Nah, inilah teman-teman kisi-kisi yang saya maksud
Nah, teman-teman harus menguasai kalau tidak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 20 teman-teman yang harus teman-teman kuasai agar bisa teman-teman bisa menjawab soal-soal kompetensi sosiokultural. Nah, yang ke-20 ini teman-teman selagi ini yang teman-teman yang jadikan patokan untuk menjawab soal-soal kompetensi sosial nantinya pada seleksi P3K. Nah, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman akan bisa menjawab soal-soal kompetensi sosial kultural. Nah, teman-teman perlu teman-teman ingat di sini bahwa kompetensi sosiokultural pada ujian P3K itu ada sekitar 20 nomor. Ingat teman-teman, 20 nomor dan waktu pengerjaannya cuma 15 menit. Jadi bisa dibandingkan bahwa satu soal itu mungkin kira-kira sekitar 50 detik, 40 sampai 50 detik untuk menjawab kompetensi ini. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan 20 nomor kompetensi sosiokultural. Nah, waktu pengerjaannya sekitar 10 detik per soal. Nah, semoga nanti teman-teman bisa menjawabnya. Nah, jangan lupa nanti hasil dari prediksi ini, hasil dari bocoran ini teman-teman tuliskan di kolom komentar agar kami tim guru kreatif dapat melihat bagaimana kemajuan teman-teman untuk belajar di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, komen, karena teman-teman komentar dari teman-teman atau likers teman-teman atau subscriber teman-teman ini sangat membantu kami untuk tetap memberikan video-video yang berkualitas seputar P3K di tahun 2021. Nah, baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama kita akan mengerjakan 20 nomor soal untuk kompetensi sosiokultural. Baik teman-teman, kita mulai ya. Soal nomor 1. Anda adalah guru yang mengajar di SMA. Beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dengan baik dibandingkan peserta didik lainnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? A. Saat memilih perwakilan saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan. B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. C. Saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai oleh guru kesenian. C. Selanjutnya yang terbaik akan mewakili sekolah mengikuti lomba. D. Saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi. Saya akan memilih peserta didik yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 2 ya. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam pencapaian persyaratan. B. Saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib seorang guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. C.
Saya akan mencarikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. D. Saya akan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah ataupun dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. E. Saya akan diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. Next, soal nomor 3. Ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai orang lain. Seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Reaksi Anda terhadap situasi itu adalah A. Tidak memandang penting apapun pendapat orang tentang yang saya lakukan. B. Menghentikan apa yang saya lakukan dan berusaha melupakan apapun penilaian orang. C. Melakukan protes kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. D. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai. E. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Melakukan klarifikasi kepada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Saat ini kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah semakin banyak terjadi. Ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, yang Anda lakukan adalah A. Menasihati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah, serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. E. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah preventif. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Mempertemukan pelaku dan korban bully untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. Next, soal nomor 5. Seorang siswa memprotes gurunya karena dianggap telah memberikan nilai yang rendah. Menurut siswa, ia telah belajar dengan giat dan dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah. Beberapa temannya yang merasa kesulitan mengerjakan soal ulangan harian justru mendapat nilai yang lebih baik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap siswa itu? A. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian dengan perasaan kecewa, menjelaskan hasil ulangan harian secara objektif. B. Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai sesuai dengan yang diperolehnya. C. Menjawab protes siswa dengan menunjukkan rekap data, seraya menyampaikan agar perbuatan protes itu tidak diulangi lagi. D. Menjawab protes siswa dengan menyatakan bahwa berapapun hasilnya merupakan hak dan kewenangan guru. E. Daripada menjadi masalah guru, sebaiknya mengubah nilai siswa menjadi lebih baik sehingga tidak akan ada yang protes lagi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai, jawaban yang benar adalah bagian B. Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai sesuai dengan yang diperolehnya. Nah, teman-teman jangan lupa nanti hasil dari
prediksi ini teman-teman tulis di kolom komentar ya. Next, kita ke soal nomor 6. Anda diminta menjadi salah satu juri dari 5 juri lomba kebersihan antar RT di wilayah desa kelurahan tempat tinggal Anda. Ketika menilai kebersihan RT sendiri, Anda mengalami konflik batin. Pada saat rapat tim juri penentuan juara, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada ketua tim juri agar penilaian Anda terhadap RT sendiri tidak digunakan dalam menentukan juara. B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. C. Menyampaikan konflik batin yang Anda alami agar ditemukan solusi terbaik dalam menentukan RT mana yang layak juara. D. Mengusulkan untuk tahun yang akan datang, jika menyelenggarakan lomba kebersihan antar RT, sebaiknya menggunakan juri dari luar. E. Menyembunyikan konflik batin, sebab kalau disampaikan, justru akan terkesan tidak objektif dalam penilaian kebersihan RT. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. Next, kita ke soal nomor 7. Anda adalah guru yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Suatu hari ada pemberitahuan melalui SMS bahwa di rekening Anda ada sejumlah uang yang masuk dengan keterangan uang sertifikasi. Setelah diklarifikasi, uang tersebut ternyata uang tunjangan profesi 3 bulan milik teman Anda yang kebetulan namanya sama dengan nama Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu teman Anda bahwa uang tunjangan sertifikasi guru selama 3 bulan salah masuk ke rekening Anda. B. Menyarankan kepada petugas bank untuk berhati-hati dalam bertransaksi sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. C. Segera mencairkan uang tersebut dan memberikan uang tersebut kepada teman Anda yang namanya sama. D. Melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. E. Memberitahukan kepada petugas bank agar segera memindahkan pengiriman uang ke rekening teman Anda. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. Next, soal nomor 8. Seorang warga mendatangi seorang guru. Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang, dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dan pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun, beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya ke rumah warga. Sebagai guru yang mendapatkan laporan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. B. Bersama-sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah, mengumpulkan siswa yang melanggar, serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah. E. Saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar serta memberikan teguran langsung agar tidak mengendarai motor dengan kencang. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. Next, soal nomor 9. Ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar rendah. Bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan terbaik yang dilakukan adalah A. Meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. B. Meminta anak saya untuk tidak mempedulikan masalah yang dihadapi temannya. C. Mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang keliru. D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran, serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. E. Membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran, serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Next, soal nomor 10. Seorang guru memberikan tugas di kelas. Tugas tersebut termasuk tugas baru dan tergolong sulit. Beberapa siswa mengerjakannya dengan baik dan beberapa siswa masih kurang maksimal. Bagaimana cara menyampaikan kepada siswa yang masih kurang maksimal agar tidak menyinggung perasaan dan lebih memotivasi mereka untuk mengerjakan lebih baik lagi? A. Seharusnya jika kamu kurang paham pelajaran ini, kamu dapat bertanya kepada teman-temanmu yang lebih paham agar hasilnya tidak seperti ini. B. Hasil pekerjaanmu sudah cukup baik, tetap semangat dan tingkatkan terus prestasi belajarmu agar setara dengan nilai yang lainnya. C. Saya senang kamu sudah mengerjakan tugas ini. Saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. D. Bagaimana bisa kamu mengerjakan seperti ini, sedangkan teman-teman kamu yang lain bisa mengerjakannya dengan baik? E. Kalian ini tidak ada perubahan sama sekali. Kelemahan seperti ini jangan dipertahankan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Saya senang kamu sudah mengerjakan tugas ini. Saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. Next, soal nomor 11. Y sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah ABC dan Y sangat menikmatinya. Tiba-tiba, Y mendapat instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisi sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda adalah A. Menerima saja walau dengan berat hati. B. Memaksa diri saya mengerjakan tugas baru tersebut. C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. D. Menerima dan akan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah yang baru. E. Saya menanyakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah ABC tentang alasan saya dipindahkan ke sekolah lain. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. Next, soal nomor 12. Tetangga Anda suka mengunggah informasi yang mengandung unsur pornografi di grup WhatsApp. Apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan tetangga itu melalui grup WA agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. B.
mengingatkan tetangga itu melalui japri agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. C. Mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. D. Mengingatkan tetangga itu melalui rapat warga RT agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. E. Segera menghapus informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi yang diunggah oleh tetangga Anda. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Next, soal nomor 13. Seorang guru matematika juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika kepada siswa? A. Memberikan nilai sesuai dengan capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dan pramuka merupakan wilayah berbeda. C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. D. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. E. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diikuti siswa menyumbang perolehan nilai mata pelajaran siswa. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. Next, soal nomor 14. Anda memiliki seorang peserta didik yang beragama non-muslim, sedangkan mayoritas peserta didik di sekolah tersebut beragama muslim. Banyak siswa di sekolah tersebut yang enggan bertemu sapa dengannya, apalagi berteman karena perbedaan agama tersebut, malahan suka mengejek. Bagaimana sikap Anda sebagai pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan? A. Meminta kepada para pelaku agar meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk diberikan sanksi yang sesuai. C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dengan memberikan teladan secara langsung. D. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling berdiskusi, menumbuhkan rasa penghormatan antar umat beragama. E. Menyusun peraturan tentang toleransi antar umat beragama dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dengan memberikan teladan secara langsung. Next, soal nomor 15. Sekolah berencana mengadakan kegiatan lomba memasak antar kelas dalam rangka hari kelahiran sekolah. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan hari libur Waisak. Apa pandangan Anda sebagai guru? A. Tidak masalah karena di sekolah tidak ada yang memeluk agama Buddha. B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. C. Hari libur agama boleh digunakan untuk kegiatan agama yang bersangkutan. D. Hari libur agama boleh digunakan untuk berlibur bersama keluarga. E. Hari Raya Waisak biarlah diperingati oleh umat Buddha. Umat lain menyesuaikan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. Next, soal nomor 16. Ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Saya menghindari bertemu siswa-siswa tersebut. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. Next, soal nomor 17. Tugas sekolah dan di rumah datang silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimanakah reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu daripada bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, namun dalam situasi seperti itu biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya hanya bisa bekerja satu persatu. Lebih baik beberapa tugas tidak tertangani sama sekali daripada meninggalkan tugas yang tidak tuntas. D. Saya beruntung mampu bekerja dengan cepat sehingga semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. E. Yang penting semua tugas terselesaikan, soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Saya beruntung mampu bekerja dengan cepat sehingga semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. Next, soal nomor 18. Manakah di antara beberapa pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan diri Anda? A. Saya adalah orang yang tegas, ambisius, berani, dan tidak ingin orang lain menyalahkan diri saya. B. Saya adalah orang yang rasional, menjaga kesatuan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan, berperilaku sesuai dengan aturan yang ada, dan menyikapi konflik secara hati-hati. C. Saya adalah orang yang mudah marah, selalu bicara apa adanya apabila saya tidak setuju dengan perkataan atau perlakuan seseorang. D. Saya adalah orang yang sabar, berperasaan halus yang hanya bisa berdoa agar Tuhan membalas segala perbuatan jahat yang orang lakukan pada diri saya. E. Saya adalah orang yang tegas, berani, dan tidak takut untuk membalas perbuatan buruk yang orang lain lakukan pada diri saya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Saya adalah orang yang rasional, menjaga kesatuan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan, berperilaku sesuai dengan aturan yang ada, dan menyikapi konflik secara hati-hati. Next, soal nomor 19. SR adalah seorang guru yang bertanggung jawab satu kelas. Untuk mewujudkan potensinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan namun bersamaan dengan jam mengajar SR. Ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh SR? A. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi SR. B. Tetap mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. C.
fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. D. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar. Karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga. E. Fokus pada pengembangan diri karena ada rekan guru yang bisa dititipi. Bukan menjadi masalah besar jika SR mengembangkan diri di luar. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan PTK di kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Next, soal terakhir, soal nomor 20. Dalam perjalanan menuju kamar kecil, Anda melihat dengan mata kepala sendiri. Teman guru Anda melakukan kekerasan kepada siswanya di dalam kelas. Setelah Anda klarifikasi kepada para siswa, ternyata kebiasaan itu sudah lama dilakukan. Para siswa cenderung tidak berani melaporkan kejadian itu karena diancam oleh guru tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. B. Menasihati teman guru yang melakukan kekerasan agar segera menghentikan kekerasan terhadap siswanya. C. Menyampaikan secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya. D. Memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang risiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan. E. Menunjukkan beberapa contoh akibat buruk yang diterima jika guru melakukan kekerasan terhadap siswanya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Menasihati teman guru yang melakukan kekerasan agar segera menghentikan kekerasan terhadap siswanya. Baik teman-teman, itulah tadi 20 nomor soal untuk kompetensi sosiokultural. Jadi teman-teman, ini bocoran dan prediksi saya dari tim Guru Kreatif 4.0. Nah teman-teman, jangan lupa hasil dari prediksi ini teman-teman tulis di kolom komentar berapa salahnya dan berapa benarnya. Nah ini menjadi hasil dari ujian teman-teman, menjadikan motivasi kepada kami untuk tetap memberikan video-video yang berkualitas seputar soal-soal P3K. Dan kami berharap sekali bahwa teman-teman semuanya bisa lolos P3K di tahun 2021. Sekian dari kami dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.